kami dari kelompok kriptografi akan menyampaikan info atau berita atau informasi tentang kriptografi dengan nama-nama kelompok kami, yaitu pertama Ade, Ahmad Nalfa, Bobby, Imam Andreas, Leonandra, Nengah, Rani, Rika, dan Selva. Untuk mengawali kita masuk ke sejarah kriptografi. Kriptografi ini mempunyai sejarah panjang yang mulai dari kriptografi Kaisar yang berkembang pada zaman sebelum Masehi, kriptografi sampai modern yang digunakan dalam komunikasi antar komputer di abad 20. Nah, kata kriptografi sendiri berasal dari bahasa Yunani, yaitu kriptos. Kriptos ini berarti tersembunyi dan grafin yang berarti menulis. Jadi kriptografi berarti penulisan si pembuat. Lanjutkan terkait dengan enkripsi dan dekripsi. Di sini ada keterlambatan yang jelas sekali, di mana ada plain text, ciphertext, lalu plain text kembali. Ada istilah enkripsi dan dekripsi. Enkripsi merupakan adalah mengubah teks asli itu menjadi teks berupa sandi. Sedangkan dekripsi merupakan kebalikan daripada enkripsi, yaitu mengubah teks yang berupa sandi menjadi teks asli kembali, tentunya dengan pola-pola tertentu yang sama gitu ya. Antara enkripsi dan dekripsi itu polanya harus sama. Kita analisis secara matematisnya bisa dikatakan enkripsi merupakan, kalau kita katakan M itu merupakan pesan aslinya, E proses enkripsi, sedangkan C adalah pesan dalam bahasa sandi. Dapat kita rumuskan dengan rumus C sama dengan E kali dengan M. Seperti ini. Di sini saya akan menjelaskan mengenai perhitungan algoritma klasik. Di sini saya mengambil contoh yaitu algoritma Kaisar-Cipher. Pertama, di sini ada plain text dari A sampai Z, yaitu sebanyak 26 huruf. Kedua, ciphertext dari sama jumlahnya 26 huruf. Di sini saya memakai kunci yaitu bergeser sebanyak 3. Ini rumus matematisnya yaitu jika dienkripsi maka plain text ditambah 3 mod 26. Sedangkan dekripsinya plain text dikurang 3 mod 26. Ini saya mengambil contoh plain text yaitu kata ilkom dengan P1I, P2L, P3K, P4O, P5M akan dienkripsi menggunakan Kaisar-Cipher dengan kunci adalah 3. Kita akan menggunakan rumus ini yang C P plus 3 mod 26. Karena P1 adalah I adalah integer 8, maka 8 tambah 3 mod 26 sama dengan 11. Dan hasil enkripsi adalah L. Dan bisa dilihat sini seterusnya. Kriptografi. Aplikasi kriptografi terdiri dari 5. Salah satunya sebagai berikut: kriptografi sederhana metode Kaisar, kriptografi sederhana metode Vigener, password kunci, USB flash disk sandi, dan aplikasi kartu pintar. Berikut penjelasannya. Kriptografi sederhana metode Kaisar yaitu sistem sandi Kaisar ini dilakukan dengan menggeser deretan huruf alfabet 3 langkah ke depan guna mendapatkan alfabet baru yang digunakan untuk mengirimkan pesan rahasia. Selanjutnya, kriptografi sederhana metode Vigener. Sistem sandi Kaisar tetapi dengan pergeseran alfabet yang berlayanan disesuaikan dengan kata kuncinya. Selanjutnya, password kunci untuk memasuki sebuah sistem. USB flash disk sandi untuk mengatasi agar data yang jatuh ke tangan orang lain tetap terjaga kerahasiaannya. Beberapa di antaranya sebagai berikut: CryptoStick TM, MicroDrive IS, BioDrive, Desktop 324, Namo FileLock, T3 Basic Security dengan kelebihan dan kekurangan masing-masing. Yang selanjutnya, aplikasi kartu pintar dari TCS Kartu yang dapat menyimpan aplikasi-aplikasi seperti tanda tangan digital dan informasi-informasi pribadi lainnya, sehingga pemiliknya bisa mengakses berbagai layanan yang diberikan berbagai institusi swasta maupun pemerintah. Saya akan menjelaskan tentang algoritma sandi. Berdasarkan kesamaan kuncinya, algoritma ini dibedakan menjadi 2, yaitu kunci simetris atau symmetric key dan kunci asimetris.
Berdasarkan arah implementasi dan perubahan zamannya dibedakan menjadi dua, yaitu algoritma sandi klasik dan algoritma sandi modern. Berikut yang berdasarkan kerahasiaan kuncinya dibedakan menjadi dua juga, yaitu algoritma sandi kunci rahasia dan algoritma sandi kunci publik. Di sini saya akan menjelaskan mengenai software Cryptool. Pertama, kita akan install ulang software Cryptool. Lalu kita next. Ya, install software sudah selesai. Setelah itu ini adalah tampilan halaman awal dari software Cryptool ini. Ini kita close. Ya. Kita perbesar. Ini contoh awal dari Cryptool, halaman awalnya. Kita rubah kata-katanya. Terserah kita mau merubah apa. Setelah itu kita akan melakukan enkripsi terhadap tulisan ini. Kita pilih simetrik Kaisar, kita klik. Lalu kita rubah apa yang kita inginkan, yaitu di sini huruf A, number value-nya kita rubah menjadi 3. Berarti huruf A akan berubah menjadi huruf D. Huruf A akan berubah menjadi huruf D. Lalu kita encrypt dan selesai. Enkripsinya seperti ini. Lalu setelah itu kita akan mendeskripsikannya lagi. Dekripsi tulisan ini menjadi tulisan seperti semula, seperti yang tadi, ke crypt atau decrypt, lalu simetrik Kaisar, dan kita tulis lagi number value-nya tadi 3, lalu kita tulis juga 3, lalu kita decrypt. Tulisan kembali seperti awalnya. Sebuah software yaitu Secrypt. Software ini sangat erat sekali hubungannya dengan kriptografi. Langkah awal yaitu kita akan mulai proses instalasi. Pertama yaitu accept, dan install, next, install. Selanjutnya yaitu penggunaan dari software itu sendiri. Pertama kita create volume, kemudian pilih next, next lagi. Kemudian kita select file. Kita akan meletakkan file tersebut di E. Tulis nama file. Save. Next. Kemudian next. Tentukan jumlah kapasitas yang diinginkan. Dalam hal ini kita akan menentukan kapasitasnya yaitu 60 mega. Kemudian next. Tentukan passwordnya. Dalam hal ini password yang dimasukkan adalah 1, 2, 3, 4. Lalu format. Ya, data sudah tersimpan. Nah, kemudian untuk membuka data yang kita simpan tadi, kita klik partisi yang ditentukan tadi, misalkan di sini H. Kemudian password yang sudah disimpan tadi adalah 1, 2, 3, dan 4. Kemudian oke. Nah. Oke, sekian presentasi dari kelompok kami, atau sekian pemberitahuan informasi tentang kriptografi dari kelompok kami. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.